Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi di konten Tanya Kiai, sebuah konten yang akan membahas permasalahan umat yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Robi Junior dan juga turut hadir di studio guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik Mas Robi, mudah-mudahan Mas Robi segera menikah. Alhamdulillah, amin insya Allah Kiai. Kita sudah sampai di episode ke-6. Iya. Di episode ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hukum menikahi anak tiri Kiai. Anak tiri ya. Anak tiri. Menurut KBBI kan anak tiri itu mempunyai makna bukan darah daging atau non biologis. Nah, sebutan anak tiri berarti seorang anak yang berhubungan dalam keluarga baru dilaksanakan ikut ayah atau ibunya. Lebih jelas, anak itu biasanya ikut dari pernikahan sebelumnya, Kiai. Nah, kalau misalnya di hukum ilmu fikih, bagaimanakah status anak tiri dalam keluarga dan apa hukumnya seorang ayah menikahi anak tiri menurut ilmu fikih, pandangan ilmu fikih? Iya. Jadi dalam pandangan fikih itu ada istilah misalnya yang populer itu mahram. Mahram. Jadi bukan muhrim ya. Iya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Jadi orang yang ihram untuk melaksanakan haji atau umroh itu namanya muhrim, orang yang sedang ihram. Iya. Nah, kalau perempuan yang haram dinikahi itu sering disebut dengan mahram atau al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Nah, dalam pandangan fikih, perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu ada kalanya memang unsur nasab. Jadi misalnya ibu atau nenek atau anak perempuan itu unsur nasab. Ada kalanya karena memang unsur ada pernikahan. Ya. Misalnya mertua, ya kan? Mertua ibu, ya. Itu haram dinikahi karena ada proses pernikahan. Jadi ada kalanya memang karena nasab, ada kalanya karena tadi pernikahan tadi, ada karena memang satu susuan. Ya misalnya kita mengambil ya ibu yang mana anak kita ini tidak tersusui secara baik. Kalau di Arab itu ada tradisi menyusui. Itu sebabnya Nabi masih kecil itu populer disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau di Indonesia memang hampir jarang ada. Kalau toh ada paling dititipkan kepada saudara. Tapi dalam tradisi Arab itu populer. Kita misalnya seorang perempuan ya kepingin bebas tanggungan tidak menyusui gitu kan. Kan ada perempuan kepingin namanya alasannya kan anak itu tanggung jawab suami. Iya. Yang menyusui kan mestinya suami, cuman nggak punya yang buat nyusui itu. Akhirnya yang harus nyusui istrinya. Nah, istrinya itu boleh misalnya minta kepada suaminya, minta izin cariin dong ya kan. Ibu-ibu yang bisa menyusui. Itu menjadi tradisi di Arab, terutama pada zaman dulu. Nah, itu namanya haram karena satu susuan. Nah, bagaimana terkait dengan anak tiri? Anak tiri ya? Iya. Ya. Anak tiri itu begini. Kalau memang misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan janda.
Jandanya sudah punya anak. Udah punya anak. Anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Ya kan? Cakep lagi gitu kan. Iya. Tiba-tiba istrinya itu, yang janda yang sudah dinikah itu bisa meninggal dunia atau bisa jadi cerai. Iya. Nah, bagaimana kok tiba-tiba laki-lakinya kepingin, wah ini cantik juga. Nah, dalam pandangan agama, kalau memang istrinya itu sudah pernah melakukan hubungan badan, ya bersetubuh dengan suaminya tadi yang mau menikahi anaknya itu tidak diperbolehkan. Walaupun misalnya sudah meninggal dunia istrinya atau sudah cerai, mau menikahi anaknya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya belum pernah disetubui, misalnya baru nikah dengan janda, ya kan, tiba-tiba belum apa-apa meninggal itu jandanya tadi yang baru nikah, punya anak boleh itu, asal belum disetubui tadi. Oh, gitu. Ya itu anak tiri. Tapi juga ada lagi yang menikah dengan bekas istri bapaknya, namanya ibu tiri nih. Kalau tadi kan anak tiri ya. Iya. Ya kan. Jadi kalau kita misalnya ya punya orang tua, orang tuanya punya istri, ya kan, mungkin istrinya masih muda, kan kasus banyak ini di kita atau di Indonesia atau di negeri mana gitu kan, tiba-tiba ada anak mencintai ibu tirinya, karena mungkin ibu tirinya artis kali ya. Nah, bapaknya meninggal atau cerai, boleh nggak anak menikahi ibu tiri? Di dalam Al-Quran secara tegas disebutkan wala tankihu ma nakaha abaukum ya minan nisa'i. Jadi kita tidak boleh untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kita itu. Itu artinya kita dilarang juga ya menikahi ibu tiri. Kalau tadi kan anak tiri. Iya. Kalau anak tiri masih ada peluang. Kalau bapaknya belum pernah duhul itu istilah di kalangan pesantren itu untuk mengatakan menjima itu dengan kalimat duhul. Iya. Kadang-kadang anak pesantren itu karena sering mendengar istilah duhul, ya begitu ke Arab Saudi, duhul itu maknanya ya masuk tadi. Jadi kalau orang dilarang masuk berarti mamnu duhul, dilarang masuk. Anak santri begitu umroh kadang-kadang, loh ini jorok amat ya. Siapa yang mau duhul di sini? Jadi santri ini karena pemahaman duhul itu istilah fikih populer. Kalau duhul itu maknanya jima. Begitu ke Arab Saudi ada larangan duhul, berarti dilarang duhul di sini. Padahal kan ini dengan istrinya sendiri. Nah itu duhul. Kalau bapaknya belum pernah menduhul ya, menjima istrinya, itu masih ada peluang. Masih ada peluang. Tapi kalau pernah menduhul istrinya, berarti tidak ada peluang. Haram hukumnya. Udah haram ya untuk menikahi anak tiri tadi. Oke. Iya. Jadi al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu ada kalanya mu'abbad selama-lamanya, ada kalanya bersifat sementara aja. Sementara itu misalnya adik istri, ya kan? Jadi kita punya istri, istrinya punya adik perempuan. Kalau kita mau menikah dengan adik istri, sementara istri kita masih ada, nggak boleh itu. Jadi double kakak beradik dinikah itu nggak boleh. Tapi haramnya tadi hanya bersifat sementara. Maksudnya sementara apa? Jika istrinya ya itu meninggal, maka boleh. Oh ya. Ya boleh menikah dengan
adik istri namanya yang populer dengan turun ranjang. Nah itu namanya haramnya karena sementara, bukan selama-lamanya. Jadi ada yang perempuan itu haram selama-lamanya untuk dinikahi, termasuk ya mertua. Mertua itu haram selama-lamanya. Walaupun istrinya sudah cerai. Misalnya ada orang punya istri lalu cerai. Ya. Kan tetap mertua. Mertua itu nggak ada mantan mertua, bekas mertua. Tapi itu tetap nggak boleh walaupun sudah cerai. Kalau istri kan ada mantan istri itu. Nah, kalau adik tadi boleh. Adik istri. Kalau udah cerai, ya boleh menikahi adiknya. Kalau istrinya misalnya cerai, ya mau nikah dengan istrinya. Nah, itu namanya haramnya dibatasi. Dibatasi, tidak selama-lamanya. Itu kan tadi untuk kasus di mana mungkin Bapak mempunyai perasaan gitu terhadap anak tirinya. Tapi di lain kasus, kalau misalnya seorang ayah tiri, istilahnya ayah tiri lah sebutannya. Ayah tiri itu apakah dia masih bisa menjadi wali untuk menikahi anak tirinya tersebut? Menikahkan maksudnya, bukan menikahi. Iya. Jadi wali itu juga ditentukan. Wali itu harus dari jalur nasab. Nasab seorang bapak ke atas. Kalau nggak ada ya kakeknya. Kalau nggak ada lagi kakeknya lagi. Kalau nggak ada lagi misalnya paman. Omnya. Kalau nggak ada lagi misalnya adik. Jadi ada nasab itu harus melalui jalur wali itu harus menggunakan jalur nasab. Nggak boleh misalnya bapak tiri. Itu bukan nasab. Ya, sekalipun itu bapak, ya. Bapak mungkin hanya formalitas itu bapak ya. Bapak ya katakanlah sebagai penanggung jawab keluarga. Tetapi tetap misalnya ketika mau menikah perempuan itu harus mencari wali. Di mana itu bapaknya dicari alamatnya. Kalau nggak ketemu ya mungkin kakeknya. Kalau nggak ketemu ya cari pamannya mana, itu kan. Kalau nggak ketemu misalnya punya kakak kandung apa enggak, atau adik kandung apa enggak, dicari karena faktor nasab. Jadi wali itu terkait dengan faktor nasab. Baru kalau ketemu, nah dia bisa dijadikan sebagai wali untuk menikahkan ya anaknya tadi, saudaranya tadi. Jadi sekali lagi bahwa yang disebut wali itu adalah keluarga karena faktor nasab, bukan karena pernikahan. Jadi kalau karena pernikahan tidak menjadikan bagian daripada nasab. Tetap misalnya katakanlah perempuan binti siapa? Binti itu harus dialamatkan kepada orang tua asli. Bahkan tidak dibenarkan ketika seseorang mengatakan bahwa misalnya A atau katakanlah Ali gitu ya, bapaknya Muhammad, terus Ali itu diadopsi oleh Zaid misalnya. Ali bin Zaid itu nggak boleh, tetap Ali bin Muhammad. Hanya memang kadang-kadang ketika tidak menyebutkan kata bin itu masih ditoleransi. Katakanlah biasanya kan di Indonesia karena sudah dari kecil diangkat menjadi anak, ditambah misalnya namanya Ali Fikri misalnya, karena yang mengangkat tadi Bapak Fikri gitu kan, panggilannya tetap Ali Fikri. Itu tidak mengapa, masih ditoleransi itu. Tetapi kalau misalnya Ali bin Fikri itu tidak boleh. Gitu. Karena Fikri itu hanya bapak angkat. Ya. Ali itu anak angkat, tidak boleh menisbatkan bin kepada orang yang memang bukan
mempunyai jalur secara biologis. Ya. Dalam artian mempunyai nasab. Nah, begitu pula ya ketika seorang perempuan, kan sering gitu misalnya kita mengenal misalnya kalau tokoh-tokoh perempuan di Jakarta itu ada misalnya tokoh NU dulu Suryani. Ibu Suryani Thohir. Thohir itu siapa? Thohir itu adalah seorang ulama tokoh NU ini, ya. Thohir Rohili. Itu bapaknya Ibu Suryani. Maka populer dengan panggilan Suryani Thohir. Tidak menggunakan nama suaminya. Kalau di Indonesia itu seringkali malah belakangnya menyebut nama suaminya. Itu kalau hanya sekedar tambahan belaka tidak apa-apa. Tapi bukan bermaksud bagian daripada anak ya. Kalau menyebut misalnya karena suaminya orang hebat kan suka gitu kan. Kalau misalnya gubernur, ya kan? Kan bangga itu, ya. Maka kalau bukan bapaknya nggak boleh, tapi hanya penyebutan nggak apa-apa. Misalnya Aisyah Muhammad karena jadi gubernur kan, itu kadang-kadang ngetren. Hanya sekedar penyebutan saja tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya penyebutan itu ya secara nasab. Jadi Suryani Thohir. Ada lagi misalnya Tuti Alawiyah. Itu tokoh Betawi juga. Belakangnya ada AS. AS itu siapa? Abdullah Syafi'i. Jadi salah satu tokoh besar bidang dakwah mubalik terkenal itu Abdullah Syafi'i. Lalu disingkat menjadi AS. Tuti Alawiyah, AS Abdullah Syafi'i. Jadi dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, bukan suaminya. Nah, begitu kira-kira. Iya. Tadi kan Kiai disebutkan bahwa seorang ayah tiri nggak bisa menikahkan anaknya yang tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi wali nikah atas anaknya. Lalu jika misalnya Kiai semua kerabatnya mungkin sudah meninggal gitu dan berhalangan juga sama tempat tinggalnya jauh gitu Kiai. Dan gimana caranya dia untuk bisa menikah Kiai? Apakah tetap memakai bapaknya sebagai walinya atau minta ke penghulu ataukah gimana Kiai? Iya, jadi kita harus belajar tentang siapa yang berhak menjadi wali tadi. Jadi ada urut-urutannya. Nanti kalau sudah tidak ditemukan lagi, maksudnya. Boleh menjadikan wali hakim namanya. Termasuk misalnya kalau anak perempuan itu lahir di luar nikah, ya, tiba-tiba sudah besar, anaknya perempuan. Nah ini kan nggak punya nasab kepada bapak. Maka anak perempuan yang tidak punya nasab kepada ayah itu ketika mau menikah, walinya adalah wali hakim. Nah, sampaikan, tapi harus dengan cara ya punya etika. Karena apa? Karena menjaga harga diri itu hukumnya wajib. Ya kita pelan-pelan kepada penghulu dijelaskan. Ini dulu anak lahir di luar nikah. Cuma penghulunya saja yang tahu. Dan penghulunya tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Iya, karena orang nggak boleh misalnya secara terbuka ngomong, wah saya dulu waktu punya anak dia, ya saya nggak nikah tiba-tiba udah hamil dan melahirkan, ya kan? Nggak boleh itu diomongin. Jadi menjaga nasab itu nama baik ya. Maksud saya menjaga nama baik keluarga itu sangat diutamakan. Bahkan dalam fikih itu sendiri orang akan lebih baik ya tidak mengaku dirinya itu melakukan perbuatan zina. Ya. Misalnya ada orang berbuat zina itu lebih baik tidak ngomong daripada ngomong.
ya kan? Nah, apalagi punya anak-anaknya itu tidak pernah salah apa-apa, lalu bapaknya yang mengumumkan kepada masyarakat yang lain kalau itu dulu anak di luar nikah, itu tidak dibenarkan. Kalau bisa dijaga agar apa? Semua orang sama sekali tidak tahu. Jadi masyarakat tidak tahu, keluarganya tidak tahu bahwa kalau dia sang perempuan itu adalah lahir di luar nikah. Harus kita jaga betul-betul. Kalau memang itu tadi terpaksa ya demi kepentingan perwalian, maka kita harus ngomong secara baik kepada katakanlah kepala KUA. Karena memang dari sisi fikih itu menjadi perdebatan siapa yang berhak untuk menjadi wali hakim. Ya. Nah, secara umum atau kebanyakan ulama mengatakan wali hakim itu wali yang memang secara legalitas ya punya legalitas katakanlah dari aspek kekuasaan dalam hal ini negara, katakanlah presiden yang bisa menjadi wali hakim itu presiden. Nah, karena presiden itu satu nggak punya yang lain, maka memberikan mandat kepada pembantunya. Siapa pembantunya itu? Menteri. Menteri yang punya kewenangan adalah Menteri Agama. Lalu Menteri Agama bisa saja merekomendasikan kepada kepala-kepala kanwil misalnya. Kepala kanwil merekomendasikan kepada kepala kemenak tingkat kota. Kepala kemenak tingkat kota merekomendasikan lagi mengangkat misalnya kepala KUA. Jadi kepala KUA yang menikahkan. Itu pun tidak sembarangan asal pengulu. Jadi pengulu yang punya rekomendasi mewakili atas nama negara. Itu sebabnya menjadi pembahasan misalnya ketika kita ini mempunyai kepala negara perempuan misalnya. Oke, dari aspek fikih kita sudah menerima itu. Perempuan menjadi kepala negara gitu kan. Dengan ya berbagai macam alasan dan perdebatan. Tetapi kadang-kadang menjadi persoalan lagi. Bagaimana kalau kepala negara itu perempuan misalnya menjadi wali? Nah, apakah punya dampak terhadap keabsahan menikahkan anak bangsa ya yang tidak punya wali tadi? Ini juga bagian daripada masalah yang harus dibahas. Itu sebabnya tidak sembarangan mengangkat wali hakim. Walaupun ini menjadi perdebatan, ada yang penting adalah kiai atau siapa gitu kan. Ada, tetapi kebanyakan ulama tetap bahwa orang yang berhak menjadi wali hakim itu orang yang memang mendapatkan amanat dari ulil amri. Dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, orangnya juga sudah ditentukan, tidak semua pegawai KUA itu bisa menjadi wali hakim begitu. Jadi lebih jelasnya harus ada penunjukan ya Kiai ya dari KUA-nya tersebut ya. Ya, tidak hanya sekedar penunjukan, tapi harus ada SK. Jadi SK itu penting sebagaimana sekarang yang berkembang dalam undang-undang zakat misalnya. Jadi zakat itu ada amilnya kan. Nah, amil itu juga punya hak untuk mendapatkan bagian. Nah, siapa yang disebut dengan amil? Itu pun menurut perundang-undangan kita memang betul-betul mendapatkan surat keputusan dari ulil amri, dari pemerintah. Tidak boleh sembarangan saya amil, dapat saya amil. Banyakan amil nanti. Jadi amil itu harus merujuk kepada ya surat keputusan ini kalau membahas amil atau hakim yang lebih ideal ya. Karena kita ini hidup kepada hidup di dalam negara. Semua itu harus mau diatur negara. Jangan enaknya sendiri hidup itu. Demonya mau tapi giliran dikasih kewajiban oleh negara untuk taat kepada negara nggak mau. Ini kan problem orang sekarang ini. Sedikit-sedikit negara, giliran
nggak cocok demonya sampai mati-matian. Tapi ketaatan kepada negara ini seakan-akan ya Allah diremehkan, kepala negara, pemerintahan diremehkan. Itu nggak benar. Jadi mari kita hargai pemerintah, asal itu tetap pada jalur yang benar. Kewajiban kita, bahkan ulama pun harus taat kepada pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Loh, ini kok malah sebaliknya kadang-kadang ulamanya malah maki-maki pemerintah, itu nggak beres itu. Jadi mari kita belajar untuk taat kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Lanjut nih Kiai. Tadi kan sudah jelas untuk perwaliannya, jadi mesti memakai wali hakim ya. Ya. Nah, lalu ketika anak tiri ini, dia berhak atau enggak sih untuk perihal perwarisan harta, misalnya harta yang dimiliki sama orang tuanya. Misalnya memang pernikahan, mungkin ayahnya atau ibunya mempunyai anak tiri, lalu dia lanjut ke pernikahan. Nah, ketika salah satunya atau keduanya meninggal, apakah anak tiri berhak atas warisan orang tuanya tersebut? Iya, jadi sekali lagi bahwa orang yang mendapatkan hak waris karena penyebabnya ada hubungan nasab, sekali lagi. Jadi hal-hal yang tidak ada hubungan nasab, misalnya anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, anak angkat, itu pun tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi. Kalau kepingin dapat, salah satunya dengan cara, yaitu wasiat wajibah namanya. Populer ketika misalnya ada seorang yang mengangkat anak ya, udah seperti anak sendiri kan. Atau tadi anak tiri sudah seperti anaknya sendiri kan. Dalam hal, banyak hal kita ini orang tua kan. Sekolah kita sekolahkan, makan tiap hari kita kasih makan sebagaimana anak sendiri. Tapi ketika waris tidak bisa mendapatkan. Nah, seperti apa supaya dia itu ikut mendapatkan? Maka caranya adalah dengan memberikan wasiat wajibah, yaitu semacam hadiah lah kira-kira. Untuk memberikan, katakanlah kalau nanti saya meninggal, tolong dia dikasihkan. Ya, tapi nggak boleh banyak-banyak, karena tetap yang punya kewenangan lebih banyak adalah orang-orang yang secara nasab punya jalur. Katakanlah kalau ada anak kandung ya anak kandung, kalau ada ya bapak dan lain sebagainya, itu punya peluang mendapatkan sesuatu yang besar. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh banyak-banyak, melebihi sepertiga misalnya. Ya kita ngasih tapi nggak boleh. Kan kadang-kadang kita anaknya sendiri, anak tiri ini sudah seperti anaknya sendiri, udah kasihin aja semua, nggak boleh. Kan masih ada kalau nggak saudara kandung atau anak kandung, famili yang memang ada unsur nasabnya, punya hak itu. Nah, itu sebabnya jalan keluarnya adalah tadi dengan cara wasiat wajibah kepada anak tiri maupun anak taban mita diaba, namanya adopsi, anak angkat, dengan cara supaya mendapatkan sesuatu lah kira-kira. Kita tidak menyebut itu bagian daripada waris, karena waris itu memang sudah ada aturannya tersendiri. Oh gitu. Ya. Baik. Kita sudah sampai di segmen seperti biasa, curhatan si Fulan Kiai. Kita bisa tahan dulu pembahasan kita perihal anak tiri tadi. Kita masuk ke curhatan si Fulan. Ini adalah segmen tentang pertanyaan-pertanyaan pemuda-pemuda tersesat, Kiai. Yang langsung pengen ditanyain biar dapat jalan keluarnya. Oke, di curhatan pertanyaan pertama dari Arif dari Jakarta. Izin Kiai mau bertanya. Saya punya anak tiri perempuan, dia mau menikah, namun orang tua kandungnya tidak berkenan menikahi ya. Menikahkan ya? Iya, menikahkan.
Apakah saya boleh menjadi wali nikah anak tiri saya? Wah, berarti orang tua kandungnya nggak menyetujui nih. Gitu. Iya. Gimana Kiai? Iya. Jadi memang salah satu yang kita butuhkan, katakanlah perempuan untuk menikah itu adalah izin dan ya walinya mau menikahkan. Nah, wali yang paling utama adalah bapaknya sendiri. Ya, bahkan bapak itu dalam fikih juga sering disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang punya hak, apa namanya ya? Hak paksa namanya, ijbar itu. Hak ijbar itu hak paksa. Misalnya begini. Bapak itu boleh menikahkan anaknya sekalipun belum minta izin kepada anaknya. Katakanlah anaknya masih kuliah nih, ya kan? Tiba-tiba bapaknya ketemu Bang Robi gitu kan. Bang Robi, kamu sudah nikah belum? Belum. Mau nggak saya nikahkan kepada anak saya? Oh, mau dong, gitu kan. Ditunjukin fotonya, cantik juga. Ini rezeki nomlo ini. Kalau bisa sering-sering aja begini ada tawaran. Begitu. Oke. Kapan katanya? Sekarang juga. Lah, Masya Allah. Ketemu anaknya saja belum. Kan bisa jadi anaknya nggak mau, bisa jadi. Iya kan? Nah, tapi dinikahkan oleh bapaknya tadi. Nah, itu namanya wali mujbir. Bisa memaksakan anaknya sekalipun tidak atau belum izin kepada anaknya. Tetapi dengan catatan bahwa wali mujbir itu bisa terjadi kalau laki-lakinya dianggap kufu. Kufu itu sebanding kalau bahasa kitanya. Tetapi yang dimaksud itu laki-lakinya memang punya kualitas agama yang baik, bukan nggak genah itu kan. Asal usulnya dari mana ini? Tahu-tahu nongkrong aja di PWNU misalnya. Nah, jadi kalau jelas boleh itu. Oh, misalnya ya orangnya alim, baik, itu boleh. Nah, tapi itu juga sebaiknya tidak dilakukan oleh orang tua. Karena kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia bisa masalah juga. Oh, mau menikah kan nggak ngomong-ngomong. Tetapi memang ada istilah, walaupun itu tidak ya sebaiknya harus komunikasi lah. Orang namanya mau menikahkan anaknya masa nggak ngomong sama anaknya. Nah, boleh itu ijbar tadi. Nah, bapak itu disebut dengan wali mujbir. Boleh menikahkan anaknya, ya. Nah, tetapi kalau kita ini misalnya tidak mendapatkan ayah kandungnya, ya harus nyari dulu, berusaha dulu. Nyari mana ini? Punya enggak? Saudara, punya enggak paman, ya kan? Dicari dulu, usaha dulu. Kalau semuanya tidak ditemukan, nah orang tua angkat tadi ya, bapak tiri ya, bapak tiri. Bapak tiri harus konsultasi kepada tokoh agama. Dan biasanya ketika mau menikah itu memberitahu kepada penghulunya. Kan orang tidak ujuk-ujuk mau nikah, ya kan? Kondisinya ini siapa yang akan menjadi wali, gitu kan? Walinya siapa? Jadi nggak boleh sembarangan sekarang pegawai pencatat nikah itu. Jadi orang-orang KUA itu jangan asal nerima, dicari dulu karena bisa jadi sekarang ini ya karena dunia ini sempit, tiba-tiba itu ponakannya sendiri, gitu kan? Termasuk perempuan yang haram dinikahi. Jadi paling tidak ada cross check dulu, diteliti dulu datanya, ini siapa, kamu bapaknya, ya dicari riwayatnya lah, yang menyatakan bahwa itu betul-betul sebagai bapak kandung. Kan bisa jadi karena dia nggak menemukan bapak aslinya, atau malu bisa jadi kan. Dari kecil malu, ini sudah saya anggap anaknya sendiri, tiba-tiba dia ngaku bapaknya sendiri kan yang ada. Nah, ini maka harus diteliti. Nah, kalau dia mengaku saya sebagai bapak tiri, pasti akan ditolak oleh KUA. Ya, untuk menjadi wali. Nanti dicarikan solusi lah. Solusinya tadi wali hakim. Itu bagian daripada
solusi. Jadi pegawai KUA itu harus teliti, nggak boleh sembarangan. Apalagi ustadz itu jangan sembarangan ustadz. Asal orang minta tolong dong saya nikahkan. Oke, saya nikahkan daripada lo nakal bandel gitu kan. Nggak boleh sembarangan, harus diteliti dulu. Ya. Oke, Mas Ari, itu solusinya gitu. Konsultasi dulu. Sudah ditanya Kiai, sudah ditanyakan. Atau konsultasi ke PWNU. Iya, bisa. Langsung datang ke sini. Oke, di pertanyaan kedua. Saya Wildan Genjer dari Bekasi. Izin Kiai mau bertanya. Apa status saya yang menikahkan anak tiri saya yang ingin menikah dengan sepupu yang berbeda nenek? Apakah saya berhak menjadi wali hakim atau wali nasabnya? Oh, dia punya anak tiri lalu mau menikahkan dengan sepupunya, Kiai. Anak sepupunya. Iya, pokoknya selagi itu tidak ada hubungan jalur nasab, maka dia tidak punya hak untuk menjadi wali. Kalau menikahkan boleh. Menikahkan ya kepada sepupunya itu, tetapi walinya harus jelas. Jangan ini udahlah saya aja, tetap. Jadi harus jadikan patokan. Kalau mau menikahkan ya dicariin yang bagus-bagus lah. Kalau bisa dengan keluarganya sendiri, karena tahu ini udah tahu lah. Maka ada satu tradisi di pesantren itu biasa menikahkan masih ada unsur kekerabatan. Misalnya katakanlah tokoh kita ini Gus Dur gitu kan, ya Abdurrahman Wahid menikah dengan Bu Sinta itu dengan keluarga Denanyar, ya kan, si keluarganya Kiai Bisri Samsuri gitu kan. Jadi masih sering kali hubungan kekerabatan itu dijaga secara baik, karena memang kita dianjurkan kalau mau menikahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita ini, yang paling utama adalah memang ya tahu persis keturunannya dari mana gitu kan. Jangan sampai kita asal-asalan. Itu sebabnya mengapa kok garis ya terah kiai misalnya, tiba-tiba kok saling terkait ya. Kalau kita lihat terah keturunan kiai di Nusantara itu satu dengan yang lain pasti sini pondok sini keturunannya kok ternyata memang itu dianjurkan supaya menjaga terah, jangan sembarangan. Sehingga tokoh besar itu biasanya memang lahir memang dari keluarga yang besar. Jadi misalnya ada orang besar suatu saat akan melahirkan tokoh besar karena menjaga terah tersebut. Bukan berarti sok-sokan, tetapi itu yang terbaik supaya orang itu mau nyari jodoh sembarangan. Kalau anak muda sekarang itu kan mungkin kalau sudah senang udah alasannya ini kan hak asasi manusia, diberikan kebebasan dong gitu kan. Tahu-tahu baru seminggu wabillahi taufiq wal hidayah bubar itu keluarganya, ya kan? Iya. Kadang-kadang orang nyari jodoh keturunannya siapa nggak jelas. Naudzubillahi min dzalik. Kita harus, terutama Mas Robi dan teman-teman ini, kru-kru ini yang masih jomblo, nyari jodoh harus jelas itu. Kalau bisa nyari keturunan kiai besar. Insya Allah itu, karena ada keturunan kiai besar, insya Allah akan lahir anak dan cucunya paling tidak ustadz besar. Amin. Insyaallah. Di pertanyaan penutup nih Kiai. Iya. Ini perihal untuk mungkin lebih ke pesan-pesan untuk gimana orang tua mendidik anak tirinya. Apakah Rasulullah SAW mempunyai anak tiri, Kiai? Dan bagaimanakah Rasulullah SAW memperlakukan anak tirinya? Ya, jadi anak tiri itu harus kita anggap sebagai anak sendiri. Ya. Bahkan tidak hanya sekedar anak tiri, tapi anak-anak yang lain itu harus kita anggap ya seperti anak kita. Apalagi masih ada jalur kekeluargaan.
Misalnya Rasulullah juga pernah ya mengangkat anak, gitu kan. Bahkan ada saya nama persisnya lupa, Zaid gitu ya, bin Harisah itu kan, itu pernah dinisbatkan pertama Nabi menyebut dengan Zaid bin Muhammad gitu, populer itu, tapi akhirnya ditegur oleh Allah, nggak boleh menggunakan bin Muhammad, harus bapaknya asli gitu kan. Terus dalam lagu-lagu syair itu ada apa namanya, Nabi waktu lebaran tiba-tiba keluar lihat ada anak nangis gitu kan, diasingkan dari teman-teman yang lain. Yang lain punya baju baru, anak-anak pakai senang luar biasa, dia nangis. Ternyata setelah ditanya dia dulu bapaknya menjadi syahid ikut perang, ibunya nikah lagi, nggak ada yang ngurus. Nah setelah dikasih tahu, Rasulullah langsung membawa pulang, dikasih pakaian yang cakep-cakep, ya kan. Sudah kamu, kalau ditanya kamu anaknya ya Muhammad Rasulullah SAW, ya kan, bangga dia keluar, saya anaknya Nabi lah kira-kira. Tapi untuk pengakuan seperti itu harus dilakukan oleh kita-kita. Memang dalam hadis itu disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau manusia sudah mati, amalnya menjadi terputus kecuali 3, illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Termasuk yang tidak putus itu adalah waladin sholihin, anak yang soleh. Nah kata walad dalam pendekatan bahasa itu tidak harus anak biologis yang punya jalur nasab, tapi bisa jadi anak ideologis. Nah banyak tokoh-tokoh dulu tidak punya anak, kiai dulu nggak punya anak. Imam Nawawi yang penulis kitab Al-Majmu', penulis ya Riyadhus Shalihin, ulama besar itu tidak punya anak karena memang belum sempat menikah, meninggal umurnya 40 sekian meninggal. Tetapi beliau punya waladin sholihin berupa murid yang soleh, yang tiap hari selalu membacakan Fatihah dan doa. Berapa juta tiap hari mengirim Fatihah kepada Imam Nawawi. Jadi waladin sholihin, kata walad itu tidak harus maknanya anak kandung. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan peluang kepada orang lain yang tidak punya anak. Gimana nggak punya anak? Nikah aja enggak. Katanya orang yang tidak nikah atau orang yang sudah nikah tapi ternyata tidak dikaruniai oleh anak, kan nggak punya waladun sholihin nanti. Nah bisa jadi itu dengan cara mengangkat, menjadikan orang lain sebagai anak baik, ya anak, ya dianggaplah itu anak. Apalagi kalau anak tiri kan lebih baik ya. Jadi saya kira bahwa kita ini harus punya kasih sayang kepada anak-anak negeri ini sebagaimana anak kita sendiri. Ya. Saya kira itu Bang Robi. Iya. Seorang anak tidak bisa memilih statusnya, anak tiri ataupun anak kandung. Jadilah sebaik-baiknya agar menjadi ladang pahala untuk orang tua di kemudian hari. Demikianlah konten Tanya Kiai. Baca buku di bawah puun jengkol. Cakep. Tiba-tiba digigit pacet. Sakit betul. Kalau enteng rasa dongkol, Cemen betul. Tanya Kiai langsung dipencet. Cek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sama-sama.